Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data, skala, dan pengskalaan. Materi yang pertama mengenai data. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Dalam sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Kemudian jenis-jenis data. Yang pertama berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama ada data primer, merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya data dari survei, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Contohnya data penyakit spesifik, sensus penduduk, laporan keuangan perusahaan, data penjualan produk, dan lainnya. Yang kedua berdasarkan sumbernya. Yang pertama data internal, diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Yang kedua data eksternal, diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah data numerik. Data ini diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya data umur, tinggi badan, dan suhu badan. Yang kedua data kualitatif. Data ini bersifat deskriptif dan tidak berupa angka, dan dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Contohnya data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan. Yang keempat berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada data cross-sectional. Data ini dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu. Contohnya data dari kuesioner penelitian. Yang kedua, data berkala. Data ini dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu. Contohnya data harga makanan. Yang kelima, berdasarkan waktu pengukuran. Yang pertama ada data nominal, merupakan penggolongan dalam statistik untuk data variabel tanpa adanya peringkat atau tingkat kedudukan dan bertujuan hanya membuat klasifikasi pada data. Contohnya kategori jenis kelamin diibaratkan satu sama dengan pria, dua sama dengan wanita, dan status perekonomian suatu negara diibaratkan satu sama dengan negara miskin, dua sama dengan negara berkembang, tiga sama dengan negara maju. Yang kedua, data ordinal merupakan penggolongan untuk data variabel yang memiliki kedudukan atau peringkat, seperti dari yang paling kecil hingga paling besar. Contohnya peringkat nilai pada suatu kelas, tingkat kepuasan pelanggan restoran, dan tingkat huruf mutu dari hasil ujian siswa. Yang ketiga ada data interval. Data interval mewakili unit tertentu yang mewakili perbedaan yang sama. Data ini memiliki variabel berisi nilai numerik dan terdapat perbedaan yang tepat antara nilai-nilai tersebut. Contohnya suhu udara dan ukuran pakaian dengan penomoran. Yang terakhir, data rasio merupakan data yang tidak ada nomor maupun kode pelabelan dan memiliki selisih yang sama pada setiap kategori. Data rasio ini memiliki nilai 0 yang mutlak, contohnya berat badan, tinggi badan, umur, dan lainnya. Kemudian, materi yang kedua mengenai skala. Skala merupakan perbandingan antara berbagai kategori dengan memberikan bobot nilai yang sedikit berbeda. Dalam konsep statistika, skala pengukuran ialah konsep yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala nominal, adalah sistem yang mengelompokkan variabel ke dalam kategori-kategori berbeda tanpa memberikan nilai kuantitatif atau urutan. Data dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan nama-nama tanpa signifikansi kuantitatif. Contohnya adalah jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Yang kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan urutan variabel. Skala ini umumnya digunakan untuk menunjukkan variabel non-numerik seperti kepuasan, kebahagiaan, dan tingkat rasa sakit. Contohnya, perusahaan membuat survei kepuasan pelanggan dari skala 1 sampai 5. Semakin besar angka, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang ketiga, skala interval adalah jenis skala numerik yang urutan dan perbedaan antar variabelnya sudah diketahui. Ketika variabel memiliki perbedaan konstan, variabel tersebut dapat dihitung menggunakan skala interval. Contohnya adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius.
yaitu 16 derajat Celcius lebih ringan dibanding 20 derajat Celcius. Yang keempat, skala rasio merupakan skala yang menggabungkan karakteristik ketiga skala pengukuran sebelumnya. Contohnya adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0 bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu dianggap tidak ada. Yang terakhir yaitu pengskalaan. Secara umum, pengskalaan merupakan suatu prosedur penempatan atau pemberian nilai kuantifikasi suatu karakteristik objek amatan dengan suatu bilangan yang berasal dari suatu kontinum tertentu. Jika karakteristik tersebut diperoleh dari pengukuran yang menggunakan skala fisik, misalnya timbangan, meteran, dan stopwatch, maka kontinumnya disebut kontinum fisik. Sementara itu, bila karakteristik tersebut berasal dari skala psikologis atau dari proses perkiraan subjektif seperti inteligensia, minat, sikap, ilmu motivasi, maka kontinumnya disebut kontinum psikologis.